Oke, coba lihat ini. Yang saya pegang ini kelihatannya cuma ya dokumen biasa. Sebuah rencana pelajaran 60 jam. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar kurikulum. Ini tuh kayak cetak biru buat sebuah misi lingkungan yang wah ambisius banget. Dan yang bikin kaget, ini bukan buat aktivis, tapi buat anak-anak umur 9 tahun. Penasaran kan isinya apa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Iya, Anda nggak salah dengar. Targetnya itu siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Coba bayangin deh, di usia segitu dunia kan masih kayak taman bermain ya kan? Tapi mereka ini justru diajak jadi pahlawan buat planet kita. Pertanyaan besarnya, gimana caranya? Nah, disinilah kita sampai ke inti permasalahannya. Apa mungkin sebuah modul ajar sederhana dari sekolah lokal punya potensi jadi model global buat ngatasin krisis lingkungan? Kedengarannya kayak muluk-muluk banget ya? Mustahil mungkin? Tapi tunggu dulu. Coba kita lihat buktinya. Oke, jadi babak pertama dari misi ini adalah soal fondasi. Semuanya dimulai dengan menanamkan rasa peduli. Ini bukan cuma soal hafalnya nama-nama pohon. Bukan. Tujuannya jauh lebih dalam, yaitu membangun ikatan emosional dan moral dengan alam sekitar. Jadi, ini dia nih detail misinya. Pahlawannya siapa? Siswa kelas 3 MI Sunan Giri. Misinya apa? Peduli lingkungan. Dan durasinya 60 jam pelajaran. Ini bukan lari sprint ya. Ini tuh maraton pendidikan yang dirancang buat menciptakan perubahan jangka panjang. Tapi, para pahlawan cilik kita ini nggak sendirian loh. Mereka dibimbing sama tim yang jujur aja nggak biasa. Kayak semacam aliansi dari 3 disiplin ilmu yang jarang banget kita lihat kerja bareng, apalagi di tingkat SD. Dan inilah dia, a dream team. Guru IPA, guru bahasa Indonesia, dan guru Al-Quran Hadis. Kerennya, mereka nggak ngajar sendiri-sendiri. Justru sebaliknya, mereka gabungin keahlian masing-masing buat menciptakan satu pengalaman belajar yang nyambung, yang utuh. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Setiap mata pelajaran itu punya peran penting buat menjawab pertanyaan kunci. Sains kasih tahu apa masalahnya, ya soal ekosistem dan kerusakannya. Bahasa ngasih bagaimana caranya, gimana cara menyampaikan solusi dengan baik. Dan yang paling fundamental, agama ngasih mengapa kita harus peduli. Ini yang mengubah tugas sekolah biasa jadi semacam panggilan moral. Kutipan inilah yang jadi kompas moral mereka. Tiba-tiba, urusan bersih-bersih sampah itu bukan lagi sekedar tugas dari guru, tapi jadi sebuah tanggung jawab spiritual. Mereka diajarkan kalau merawat bumi itu ya bagian dari iman. Coba deh bayangkan, seberapa kuat motivasi kayak gitu buat seorang anak? Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang waktunya teori diuji di lapangan, di dunia nyata. Kelas mereka nggak lagi cuma dibatasi 4 dinding. Ruang belajarnya meluas sampai ke lingkungan sekitar mereka. Metode yang dipakai namanya project-based learning atau pembelajaran berbasis project. Artinya apa? Lupakan deh duduk manis dan dengerin ceramah. Anak-anak ini diubah jadi kayak detektif lingkungan, ilmuwan cilik, sekaligus aktivis. Tugas mereka? Menyelidiki dan mecahin masalah yang beneran ada di sekitar mereka. Keren kan? Dan alur penemuannya itu jelas banget. Pertama, mereka nonton video dulu buat paham konsepnya. Abis itu, langsung terjun ke lapangan, keluar kelas. Mereka mengamati, diskusi bareng, terus nentuin, oke, masalah nyata di sekolah kita apa ya? Proses ini benar-benar mengubah mereka dari murid yang pasif, jadi ya peneliti cilik yang proaktif. Oke, riset udah, observasi juga udah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya semua wawasan tadi diubah jadi aksi nyata? Ini nih saatnya kreativitas mereka yang ambil alih panggung. Tantangannya itu bukan cuma, oke, anak-anak, tulis laporan ya. Bukan, mereka harus menciptakan sebuah karya. Jadi sebuah produk akhir yang jadi wujud dari solusi mereka. Bentuknya bebas, bisa poster, bisa maket, bisa juga kampanye digital. Intinya adalah kreativitas untuk memecahkan masalah. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Masalahnya, banyak sampah plastik di halaman sekolah. Solusinya, bukan cuma mungut sampah, tapi mereka bikin kampanye penyadaran. Mereka belajar pakai aplikasi desain kayak Canva dan PowerPoint buat bikin presentasi yang keren dan meyakinkan. Ini kan jadinya bukan lagi pelajaran IPA biasa. Ini udah jadi latihan komunikasi dan advokasi ala abad ke-21.
Tapi kan sebuah proyek sekeren ini bakal sia-sia kalau cuma berhenti sampai di situ, terus dilupain. Makanya bagian terakhir dari misi ini mungkin justru yang paling penting, yaitu mengubah pengalaman ini jadi sebuah janji, lewat refleksi dan komitmen. Kenapa angka 14 ini muncul? Dan kenapa ini penting? Nah, ini adalah jumlah total tahapan yang mereka lewati dari observasi pertama banget sampai ke janji terakhir. Angka ini nunjukin kalau semua ini bukan sekedar kegiatan iseng-iseng, tapi benar-benar sebuah perjalanan belajar yang terstruktur dan dalam. Perjalanan mereka ini ditutup dengan 3 langkah yang transformatif banget. Pertama, presentasi. Ini buat bangun percaya diri. Kedua, refleksi, supaya pelajarannya meresap ke dalam diri. Dan yang terpenting, bikin komitmen bareng. Ini buat mastiin misinya nggak selesai di sini, tapi jadi awal dari sebuah kebiasaan seumur hidup. Jadi, kita balik lagi nih ke pertanyaan di awal tadi. Ternyata, sebuah rencana pelajaran 60 jam itu bisa lebih dari sekedar transfer ilmu ya. Dengan menyatukan apa dari sains, bagaimana dari bahasa, dan mengapa dari spiritualitas, program ini berhasil menanamkan benih kepedulian yang mendalam. Nah, sekarang coba kita bayangkan, gimana dampaknya kalau setiap mata pelajaran di setiap sekolah, dimanapun itu, bukan cuma ngajarin materi, tapi juga punya misi buat peduli sama dunia kita. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi?